surga, malaikat tidak berani berkata, engkau cacat, engkau tidak sempurna. Yang berkata demikian hanya satu, siapa namanya? Lucifer. Hanya iblis yang berkata supaya kita makin menjauh dari Tuhan. Kamu tidak layak, kamu tidak sempurna. Tapi Tuhan berkata engkau layak, engkau sempurna. Karena apa? Tubuh kita bukan sarang penyakit, apalagi sarang kepahitan, apalagi sarang permasalahan, penyakit, tumor, bukan. Tubuh kita tempat kuasa Roh Kudus, tempat Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus tinggal, ada kelegaan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada mujizat, katakan amin. Itulah tubuh kita. Saudara, ini di luar sana mungkin belum dikhotbahkan. Tadi pagi saya khotbahkan. Di gedung gereja ini tidak ada Tuhan. Di gereja manapun tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan di sana. Gak ada Roh Kudus di sana. Kalau ada Roh Kudus di sini, di gedung ini, kasihan Roh Kudusnya, saudara. Kalau kita sudah selesai ibadah kan, pulang. Lampu dimatiin, AC dimatiin, semuanya kita pulang. Ngapain Roh Kudus tinggal di gereja ini? Sendirian. Padahal tujuan Roh Kudus adalah menginsapkan manusia akan dosa. Siapa yang diinsapkannya sendirian di sini? Paling-paling ketemu dengan cicak di dinding, apalagi nyamuk. Enggak ada Roh Kudus di sini. Kalau ada Roh Kudus di sini itu karena saudara. Kalau kita sudah pergi, maka tempat ini dipakai oleh Konghucu, Islam, maka bukan Roh Kudus yang tinggal, roh yang lain yang tinggal di gedung ini. Di mana Roh Kudus tinggal? Dalam hati kita, dalam tubuh kita. Ini adalah tempat yang kudus. Jadi ada orang berkata, hati-hati di altar Tuhan. Jangan bermain-main di altar Tuhan. Ini terlalu kudus. Salah, saudara. Jadi kalau itu konsepnya dulu saya sebelum bertobat. Kalau lihat gereja itu kan kayak tempat kudus ya gitu. Apalagi lewat altarnya. Kalau orang gereja-gereja lama, saudara, kalau mengaku dosa atau berbeban berat datang ke altar, seakan-akan kalau mau mendekat altar itu mau dekat dengan Tuhan gitu. Kalau sudah ada di altar seakan-akan dia sudah bersama Tuhan. Jadi dia dengan leluasa menceritakan masalahnya. Padahal dia tahu kebenaran berkata, Tuhan berkata, aku tidak akan tinggal lagi di bangunan buatan manusia. Tuhan hanya tinggal di tempat buatan Tuhan. Siapa buatan Tuhan? Saudara. Bangunan secara fisik ini buatan manusia. Tuhan tidak akan tinggal lagi dan Tuhan sudah bersumpah tidak akan tinggal lagi. Kalau gereja dibakar, Tuhan tidak akan bertindak. Tapi kalau orang percaya dianiaya, Tuhan akan bertindak. Katakan amin. Roh Kudus tinggal secara permanen di dalam tubuh kita. Tidak akan ditinggalkan. Tidak akan pergi. Ibrani berkata, sedetik pun, sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, melupakan kita. Pak, kalau kita ada masalah, ada persoalan, kita bertengkar dengan istri kita, dengan suami kita, dengan tetangga kita, dengan rekan pekerjaan kita, marah-marah, bukankah Tuhan Roh Kudus akan pergi? Enggak. Dia akan menuntun kita, menginsafkan kita. Ayo nak, andalkan Tuhan. Ayo nak, ada Tuhan lo bersamamu. Justru dia akan membawa kita untuk keluar dari kelemahan kita. Karena Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita.
Ingat loh khotbah tadi. Ingat loh firman Tuhan tadi. Ingat loh pujian tadi. Roh Kudus itu akan terus membimbing kita. Katakan amin. Jadi tubuh saudara adalah tempat Roh Kudus bertemu dengan roh kita. Nah, tadi saya katakan salah satu tujuan bait suci adalah untuk mempertemukan Tuhan dengan manusia. Amin. Saudara, tidak mungkin agama lain saudara bawa beribadah di tempat ini. Ayo ke gereja supaya bertemu Tuhan. Dengar gereja mereka sudah anti. Tapi karena kita adalah bait Roh Kudus, bait suci atau gereja, tubuh kita ini menjadi perantara untuk Tuhan bertemu dengan dia. Kalau Tuhan mau bertemu dengan orang yang tidak percaya, harus melalui bait suci, harus melalui gereja. Siapa? Saudara dan saya. Tidak perlu datang ke gereja, mereka sudah mengenal Kristus. Mereka sudah bertemu Yesus, sehingga mereka berkata, Pak, doakan saya. Karena apa? Lewat saudara, lewat jemaat YS Jakarta, orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang sesama kita bertemu dengan Yesus dan mereka dikasihi Tuhan. Katakan amin. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Terus, supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus tanpa celah. Next poinnya adalah tubuh kita itu berharga. Tubuh kita itu kudus tanpa celah. Lihat saudara, bangunan fisik yang tadi itu harganya berapa? 700 triliun. Dan tubuh saudara tahu harganya berapa? Kalau 700 triliun tubuh kita, tidak perlu Yesus harus turun ke dunia. Terlalu mudah bagi Yesus untuk membayar 700 triliun. Tubuh saudara berapa? Saya kasih tahu ke saudara. Surga pun tidak dapat beli tubuh saudara. Dunia pun tidak dapat membeli tubuh saudara. Harus yang empunya surga itu pun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Betapa mahalnya, Yesus berkata, betapa berharganya engkau. Engkau seperti biji mataku. Sehingga kita dapat berkata, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kenapa? Karena saudara itu sangat mahal, bukan 700 triliun, bukan lagi 700.000 triliun, bukan lagi berapa lagi triliun yang paling tinggi saudara bisa sebut. Kalau selama nominalnya itu bisa disebut, itu masih gampang, tidak perlu Yesus datang ke dunia. Surga tidak dapat membeli saudara. Harus Yesus yang membeli kita. Saudara bisa melihat dirimu sekarang? Betapa berharganya dirimu. Betapa kudusnya dirimu. Tapi kan barusan bertengkar, itu bukan urusan Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau kudus tanpa celah, tanpa cacat, itu dari sisi pandangan Tuhan. Kadang dari sisi pandangan manusia, Pak Gun seperti ini, Bu Lili seperti ini, Bu Yanti seperti ini. Itu kan ukuran manusia, penilaian manusia. Tapi penilaian Tuhan, karena itu kita hidup apa kata Tuhan, apa kata firman, sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi sayangnya kita selalu hidup apa kata manusia, apa kata prediksi, sehingga hati kita penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Yang ada hanya sakit penyakit. Tubuh kita itu kudus. Tahukah saudara? Semua rasa malu kita, aib kita, dosa kita, Yesus yang tanggung. Sehingga benar-benar kudus. Surga, malaikat tidak berani berkata,
engkau cacat. Engkau tidak sempurna. Yang berkata demikian hanya satu. Siapa namanya? Lucifer. Hanya iblis yang berkata supaya kita makin menjauh dari Tuhan. Kamu tidak layak. Kamu tidak sempurna. Tapi Tuhan berkata engkau layak. Engkau sempurna. Karena apa? Ada Roh Kudus. Saudara kudus bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Di dalam Pak Gunarto, di dalam Ibu Lili, di dalam Ibu Yanti, di dalam Jemaat IS Jakarta Ibadah 2 ini ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus maka kita menjadi pribadi yang kudus, katakan amin. Bukan karena apa yang kita lakukan. Kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu bukan semakin kita kudus. Saudara puasa 3 hari 3 malam bukan semakin kudus. Kita puasa 3 hari 3 malam bukan supaya Tuhan semakin sayang kepada kita. Bahkan kita penginjilan, kita kasih anak-anak yatim piatu, orang-orang di pinggir jalan sana makan. Bukan supaya Tuhan makin sayang kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak dapat lagi dikurangi, tidak dapat lagi ditambahi. Sudah sempurna. Sempurna, katakan kasih Yesus sempurna atasku. 1, 2, 3. Jadi bukan lagi kita baca firman Tuhan, kita 2 puasa supaya saya kudus. Bu Yanti belum 2 puasa. Lebih kudus saya dari Bu Yanti. Bukan. Saudara melayani, saudara membaca firman, saudara jadi diaken, saudara menabur, saudara memberikan persepuluhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Sehingga kita merespon. Saudara enggak mungkin penjahat pun, kalau penjahat itu tahu dipelihara, dijagai, dia akan tahu merespon. Tapi banyak orang Kristen di luar sana enggak tahu merespon. Sudah ditebus enggak mau ibadah, tidak mau melayani, tidak mau sama-sama memperbesar kerajaan Tuhan. Tapi saudara di tempat ini hujan-hujan, jauh dari sana datang melayani. Karena apa? Saudara sadar bahwa ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam diri kita, bahwa karyanya terlalu besar dalam hidup kita. Katakan amin. Pemain musik mulai maju ke depan.